Sutet biasanya digunakan PLN untuk mendistribusikan listrik yang dilakukan. Selain itu, sutet berfungsi untuk menyalurkan listrik mencapai 500 volt. Nah, sutet memiliki peran penting untuk menyuplai listrik dari kota hingga pelosok desa. Meski begitu, sutet dianggap membahayakan masalah kesehatan jika berada di dekatnya. Bukan hanya dapat tersetrum, karena sutet juga dapat memancarkan radiasi elektromagnetik yang dipercaya memicu penyakit. Lalu apa saja gangguan kesehatan jika berada dekat dengan sutet ya? Yuk kita cari tahu bersama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sakit kepala serta telinga berdengung. Berada dekat dengan sutet umumnya akan mengalami sakit kepala serta telinga berdengung. Hal tersebut dikarenakan sutet memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Biasanya, orang yang tinggal dekat sutet akan merasakan hal tersebut. Selain itu, ada reaksi lain yang muncul seperti sakit kepala, pusing, mual, cemas, dada berdebar, dan telinga berdengung. Namun, belum ada penelitian detail terkait hal ini, tetapi perlu diwaspadai. Selain itu, belum bisa dipastikan secara menyeluruh gejala yang muncul. Apa seluruhnya karena sutet atau bukan? Gangguan tidur. Radiasi yang dihasilkan oleh sutet disebut dapat mengganggu hormon melatonin. Hormon tersebut memiliki peran untuk mengatur istirahat kita. Ketika pasokan hormon tersebut berkurang, maka akan berdampak pada gangguan tidur. Ketika sudah mengalami gangguan tidur, akan sulit berkonsentrasi serta mudah sakit. Kanker pada anak-anak. Sutet yang memancarkan paparan radiasi juga sangat berbahaya untuk anak-anak usia dini. Hal tersebut dikarenakan sutet bisa memicu risiko sakit leukemia pada anak-anak. Bukan hanya itu kids, sutet juga membahayakan bayi yang baru lahir, karena diduga dapat memicu risiko cacat dari lahir. Nah kids, itulah beberapa fakta menarik tentang sutet yang ternyata cukup berbahaya. Selain sutet, listrik juga ada hubungannya dengan konduktor dan isolator loh. Sekarang kita cari tahu apa itu konduktor dan isolator yuk. Kids, apa itu konduktor dan isolator? Kalau kamu belum tahu, gak perlu khawatir. Karena Great Kids bakal membahas tentang apa itu konduktor dan isolator. Mungkin sebagian sudah gak asing dengan kedua istilah tersebut ya. Istilah semacam itu seringkali digunakan dalam dunia sains. Langsung saja yuk kita simak penjelasan tentang perbedaan konduktor dan isolator berikut ini yuk. Apa itu konduktor? Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konduktor adalah benda atau bahan penghantar panas, arus listrik, atau suara. Konduktor bisa berupa bahan atau zat yang bisa menghantarkan panas dan arus listrik, baik dalam bentuk zat cair, padat, maupun gas kids. Peristiwa penghantaran tersebut bisa terjadi karena benda atau zat tersebut memiliki sifat konduktif. Contoh bahan yang termasuk konduktor diantaranya adalah besi, baja, tembaga, aluminium, platinum, timah, air, dan lain-lain. Apa itu isolator? Menurut KBBI, isolator adalah istilah yang berkaitan dengan arus listrik dan merujuk pada penyekat atau pengisolasi. Isolator merupakan bahan atau zat yang sulit atau malah nggak bisa menghantarkan panas dengan baik. Bahan atau zat tersebut juga nggak bisa dialiri listrik seperti halnya konduktor. Istilah ini biasanya dikenal sebagai penghambat aliran listrik. Jadi, secara sederhana, isolator bisa disebut sebagai kebalikan dari konduktor kids. Lalu, apa manfaat dari isolator ini ya? Isolator biasanya dimanfaatkan untuk memisahkan konduktor tanpa harus mengeluarkan arus listrik. Selain itu, isolator juga bisa dijadikan penopang beban. Contoh bahan yang dikategorikan sebagai isolator diantaranya adalah sebagai berikut: kayu, plastik, kain, karet, kertas, kaca, tembok, dan lain-lain. Nah, itulah penjelasan tentang apa itu konduktor dan isolator. Sekarang kamu sudah bisa membedakannya, bukan? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids.
Bye-bye!